Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk Allah masih memberikan kepada kita karunia, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghirup udaranya dengan gratis. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak sukanya Allah kepada kita dari setiap nikmat yang Allah curahkan kemudian kita jadikan hal yang sia-sia. Dan betapa bahagia dan betapa senangnya Allah ketika Allah curahkan nikmat kepada setiap manusia, kemudian manusia bersyukur kepada apa yang sudah Allah berikan kepada manusia, dan kemudian Allah tambahkan terhadap nikmat yang sudah dinikmati dan dianugerahkan Allah kepada manusia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada kali pagi hari ini yaitu waspada terhadap jebakan iblis. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali menganggap bahwa iblis adalah musuh kita, musuh umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita jangan sampai kita menjadi orang yang terjebak dengan yang namanya tipu muslihat yang dilontarkan dan dilakukan oleh iblis laknatullah berikut para pengikutnya. Kenapa? Karena jangankan kita manusia biasa, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam alaihissalam itu pun terjebak oleh bujuk rayu iblis. Karenanya kita harus mengakui dan juga memahami betapa hebat dan luar biasanya iblis menggoda manusia, dan bahkan kebanyakan di antara manusia tidak sadar bahwa dirinya sedang berada dalam pusaran energi iblis, berada dalam pusaran wilayah iblis. Sehingga lihat, dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya bahkan menjadi ahli ibadah. Itulah memang iblis yang senantiasa terus menggoda manusia agar manusia itu menjadi pengikutnya yang setia. Walaupun nanti kelak di akhirat nanti iblis itu akan meninggalkan kita. Jangankan di akhirat, ketika sakaratul maut pun iblis itu masih terus menggoda. Begitu kita sudah wafat, iblis pun meninggalkan kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan jebakan iblis ini oleh Allah diperingatkan dengan Allah mengabadikan tentang dialog antara iblis dengan Allah. Jadi sahabat-sahabatku, sejarah singkat yang terjadi ketika Allah pertama kali mengumumkan kepada seluruh penduduk surga bahwa kelak akan ada penghuni baru, akan ada pendatang baru, ya, newcomer di surga. Dulu surga dalam kondisi yang tenang, dalam informasi yang didapat di dalam Al-Quran, ya, dalam kondisi yang tenang, damai. Tiba-tiba Allah mengumumkan bahwa akan datang penghuni baru. Penghuni baru itu namanya Adam alaihissalam. Sontak saja seluruh penghuni surga merasa terusik, merasa terganggu, dan kemudian semuanya hampir menolak, termasuk awalnya para malaikat, karena dulu iblis ini berada di surga. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sempat marah, dan dalam bahasa saya Allah berfirman kepada seluruh penduduk surga termasuk para malaikat, sebetulnya yang lebih tahu, yang lebih berkuasa ini aku apakah kalian semua? Malaikat itu tertunduk, dia berkata sami'na wa ata'na. Kecuali iblis, ila iblis, dia tidak mau taat kepada Allah, dan kemudian Allah pun
berfirman kepada iblis, "Hai iblis, kenapa engkau tidak mau menerima Adam menjadi penghuni surga?" Iblis berkata, "Ana khairu minhu, aku ini lebih baik dibandingkan dia." Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya hati-hati, ini jebakan iblis. Ketika kita mengatakan aku lebih baik dibandingkan dia, aku lebih hebat dibandingkan dia, aku lebih kaya dibandingkan dia, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Hati-hati, itu kita sudah mulai terkena jebakan iblis. Ya. Atau kita misalnya mengatakan ibadah saya jauh lebih hebat dibandingkan dia, ilmu saya jauh lebih hebat dibandingkan dia, saya jauh lebih khusyuk dibandingkan dia. Pokoknya menganggap dirinya jauh lebih hebat. Itulah iblis sudah mulai merasuk. Karena Allah marah, kemudian memang Allah mengusir iblis. Bahkan sebelumnya Allah menguji semua yang ada di dalam surga untuk menyebutkan tentang pohon-pohon yang ada di surga. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Nabi Adam, karena Nabi Adam sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya makanya kemudian malaikat mengakui, ya, sami'na wa ata'na, aku ini mendengar, aku taat, aku patuh dan tunduk kepadamu ya Allah. Apalagi ketika Allah memerintahkan seluruh penghuni surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, bukan mengabdi tapi sujud. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu iblis yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya luar biasa ini, dia tidak mau, tidak sudi, dia bilang, "Ngapain saya harus sujud kepada yang lebih hina dibandingkan diri saya?" Maka kemudian Allah marah dan kemudian Allah mengusir. Diusirlah kemudian iblis dari surga. Dan kemudian memang iblis menerima terhadap usiran tersebut. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun apa yang dilakukan oleh iblis ketika diusir oleh Allah dari surga? Iblis berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan apa permohonan iblis kepada Allah? Itu tertuang di dalam Al-Quran, rekam jejak dialognya antara iblis dengan Allah. Itu di dalam Al-Quran surat ke-7, sahabat-sahabatku. Surat Al-A'raf ayat 12, 13, 14, 15, 16. Dan ketika diusir oleh Allah dari surga, ya, diusir oleh Allah dari surga, iblis berdoa kepada Allah. Tertuang di dalam Al-Quran surat 7 ayat ke-14. Apa bunyinya? Qala anzirni ila yauma yub'atsun. Ya Allah, tolong tangguhkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis itu berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, ini iblis ini kan laknatullah, iblis ini kan dikutuk oleh Allah. Apakah doanya dikabul? Iya, dikabul doanya. Karenanya sahabat-sahabatku, ketika kita berdoa kepada Allah, orang kafir sekalipun itu dikabulkan doanya. Jadi orang yang dikabulkan doanya belum tentunya orang yang baik. Hati-hati nih. Iblis laknatullah saja, yang dikutuk oleh Allah saja, itu dikabulkan oleh Allah. Apa bukti bahwa iblis doanya dikabulkan oleh Allah? Lihat Al-Quran, dari jawaban Allah di dalam surat yang sama, surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat ke-15. Apa kata Allah? Qala innaka minal mundorin. Ya, aku kabulkan engkau, bahwa engkau termasuk orang-orang yang aku tangguhkan usianya sampai manusia dibangkitkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia dibangkitkan itu adalah kiamat. Sementara kiamat yang sebenarnya itu belum terjadi. Jadi iblis sampai saat ini beranak pinak. Wah, sudah begitu banyak penghuni dunia ini, jauh lebih banyak dibandingkan dengan manusia. Kenapa? Karena iblis tidak mati, sementara manusia mati. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis doanya dikabulkan oleh Allah dan kemudian dipanjangkan usianya sampai manusia dibangkitkan.
Dan apakah kemudian ketika iblis dikabulkan doanya merasa cukup, merasa puas, merasa bahagia? Oh tidak. Iblis justru dia berjanji, bersumpah. Ini yang menjadi poin utama yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami secara serius agar jangan sampai kita sahabat-sahabatku terjebak selaku manusia menjadi pengikut iblis tanpa sadar. Kenapa saya bilang? Karena kebanyakan manusia ini tanpa sadar menjadi pengikutnya iblis, bukan pengikutnya Allah. Lihat di dalam ayat ke-15 itu Allah mengabulkan. Qala innaka minal mundorin. Dikabulkan oleh Allah itu iblis terhadap apa yang dimintakan oleh iblis kepada Allah agar dirinya setelah diusir dia terima, tapi dia minta dipanjangkan usianya sampai kiamat dan Allah kabulkan. Dan kemudian setelah dikabulkan, apakah kemudian dia puas? Tidak. Di ayat ke-16 iblis berjanji dan bersumpah. Apa sumpahnya? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Bahasa saya yang sederhana supaya bisa dipahami. Ay Allah, bahasanya begitu. Hai Allah, karena Engkau telah mengusir aku menjadi diriku terkutuk, menjadi diriku terhina, menjadi diriku terusir dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka dengarkan baik-baik tuh. Allah saja digituin sama iblis. Apa janjinya? Ya. Maka kata iblis, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Apa? Kau tidak akan mendapati manusia-manusia dari jalan yang lurus. Ya. Hati-hati. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu adalah jalannya Allah. Makanya kita seringkali meminta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk oleh Allah itu jalan yang lurus. Di mana kita sering meminta kepada Allah? Di dalam waktunya sholat. Ya. Di dalam sholat ada sebuah bacaan, ya, kalimat yang bacaan dan kalimat itu tidak boleh ditinggalkan, baik disengaja ataupun lupa sekalipun. Di dalam sholat ini, apa bacaannya? Bacaannya adalah suratul Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, Rasulullah menyampaikan kepada kita, la sholata liman la yakra'ul fatihata. Tidak sah sholatnya orang yang di dalam sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya hati-hati kita ini dengan jebakan iblis. Makanya ini ada doa yang paling pertama diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Itu bukan mohon ampun, bukan mohon yang lainnya, tapi mohon diberikan petunjuk. Petunjuk dari apa? Petunjuk dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena iblis membelokkan kita dari jalan yang lurus. Ya. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini Allah kemudian mengiyakan, Allah mengabulkan, dan Allah memberikan legalitas kepada iblis untuk menggelincirkan manusia. Oleh Allah silahkan, kata Allah. Tapi kata Allah, dijawab, ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang tulus, hamba-hamba yang melakukan setiap gerak aktivitasnya hanya untuk Allah. Pada minggu yang lalu, saya sempat membahas manusia pengabdi dunia. Bahwa ada manusia menjadikan setiap gerak aktivitasnya untuk orientasi dunia, termasuk ibadah. Itulah bujuk rayu iblis. Ada orang yang kelihatannya ahli ibadah, padahal di dalam otaknya, di dalam isi otaknya, di dalam isi hatinya hanya untuk dunia. Apa itu? Mungkin bukan dalam bentuk harta, bentuknya pujian, bentuknya nama baik,
bentuknya apalagi kita dianggap menjadi orang yang soleh, ahli ibadah, gitu. Sehingga tersinggung kalau kemudian ada orang ketika kita melakukan ibadah tapi kita tidak ada yang nanya. Lagi saum kita kan, Senin misalnya, atau saum hari Kamis, atau saum sunnah yang lain, kita diajak makan, kita diam saja, tapi pengennya ada yang nanya. Itu jebakan iblis itu, hati-hati. Dan kemudian kita berkata, oh iya saya lagi saum, mohon maaf. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang itulah iblis yang senantiasa menjebak kita dengan halus tanpa sadar kita, sahabat-sahabatku. Tanpa sadar kita. Nah kemudian kembali lagi kepada jebakan iblis yang diabadikan rekam jejaknya di dalam Al-Quran surat ke-7, ya, surat Al-A'raf tersebut. Apakah iblis sampai di situ ketika dia dilegalisasi oleh Allah, dibolehkan oleh Allah untuk menggoda, menggelincirkan manusia? Apakah sampai di situ? Oh enggak. Lihat, makanya kita simak baik-baik, jangan sampai kemudian kita terjebak oleh iblis, laknatullah, yang membuat kita kelak menjadi orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang paling menderita. Ya. Apa jebakan selanjutnya? Di ayat ke-17 surat Al-A'raf, Allah menyampaikan tentang sumpahnya iblis manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Kata iblis, akan aku datangi mereka semua manusia. Bagaimana caranya? Dia datangi dari depan, dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Maka manusia tidak akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Makanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, dunia saat ini sedang stres. Kenapa? Karena memang yang dipikirkan adalah dunia, bukan Allah. Ada orang yang ikhtiar, dia hanya rujukannya kepada ikhtiar. Ketika ikhtiarnya tidak berhasil, stres, depresi. Ikhtiar di dalam ajaran Islam itu memang diperintahkan, tapi kita tidak boleh bergantung kepada ikhtiar. Hanya kepada Allah. Hasbunallah. Cukuplah Allah tempat kita berlindung. Cukuplah Allah tempat kita meminta pertolongan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat dan mari kita simak tentang ayat Al-Quran surat ke-7 ayat ke-17-nya. Iblis ini akan menggoda kita tak henti-hentinya, dan bahkan kita ditelikung, ya, dikepung dari berbagai macam arah. Muka, ya, depan, belakang, kanan, kiri. Kita ini ditelikung oleh iblis. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini mau tidur, ya, dibikin melek. Nah, sebelum tidur dibikin melek. Apa? Nonton TV. Ya, akhirnya apa? Tidurnya malam. Begitu tidur malam, iblis pun menindih kita, ya, memeluk kita supaya apa? Tidak bangun. Jangankan bangun malam, bangun subuh pun kesiangan. Begitu bangun siang, marah-marah. Kenapa? Cari sarapan. Ya kan? Tutup saji dibanting, meja digebrak-gebrak, ya kan? Ada yang piring yang dilempar, ada gelas yang dibanting. Kenapa? Karena dia marah sama istrinya, marah sama orang tuanya, marah sama ibunya. Cari sarapan nggak ada. Mau berangkat kerja nggak disiapkan. Itu setan sudah masuk itu. Hati-hati. Kenapa? Sudah tidurnya nggak baca doa, bangun tidur lupa, yang ada dalam benak pikirannya hanya dunia. Ya, yang dipikirkan adalah dunia, dunia, dunia. Padahal iblis terus menggoda kita.
Begitu sarapan sudah disiapkan, dia kemudian berkata, ya cuman ini doang. Ya, makan ini lagi, makan ini lagi. Masya Allah. Coba. Begitu bangun lihat, ya, anak sakit, waduh, duit nggak ada, kondisi kerjaan kayak begini, ya, wabah belum berhenti, anak sakit, sekolah harus bayaran, stres, marah, cari pinjaman nggak dapat, datang ke saudara nggak dikasih, stres, akhirnya apa? Hidup susah amat, iblis masuk. Ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya lihat, yang dimaksud dengan iblis datang dari muka sebetulnya apa sih? Sebetulnya para ahli mufasir mencoba menjelaskan secara gamblang kepada kita agar kita mampu menangkap terhadap pesan ayat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat ke-17 tersebut. Para ahli mufasir sepakat bahwa iblis mendatangi manusia dari arah muka, dari arah depan, dibikinlah manusia ragu terhadap urusan-urusan akhirat. Urusan akhirat itu apa? Urusan hal yang gaib. Alam kubur, ya, surga, neraka, dianggapnya itu adalah sesuatu yang bersifat khayalan, tidak ada itu. Makanya tidak heran ada orang yang berkata, wah dia seolah-olah ahli surga, padahal notabene dia belum berpengalaman. Masya Allah. Karenanya memang sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara akhirat ini perkara gaib. Ini perkara tentang keimanan. Tentang itu, pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, ada sebuah peristiwa namanya peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu ada sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu pun membuat geger, jadi viral. Orang-orang yang tadinya menjadi pengikut Nabi keluar. Kenapa? Karena menggunakan logika. Nggak masuk. Ya, nggak masuk. Perkara akhirat itu bukan perkara masuk akal atau tidak, tapi ini perkara keimanan, keyakinan, sahabat-sahabatku. Makanya orang-orang yang ragu terhadap perkara akhirat, dia hanya mengedepankan sesuatu yang berbau real, yaitu dunia. Makanya dia seolah-olah bahwa surga itu hanya di dunia, neraka itu hanya di dunia. Bentuk surganya di dunia apa? Dia bilang harta yang berlimpah, kesehatan yang bagus, ya kan? Jadi sahabat-sahabatku, makanya banyak orang yang menganggap bahwa surga di dunia adalah harta, dia menjadi pengikut budaknya dunia. Itulah iblis. Supaya apa? Supaya dia menikmati hidup dan dia melupakan akhirat. Makanya dia bilang, kebangkitan di alam kubur nggak ada, kebangkitan di akhirat nggak ada, siksa kubur nggak ada, siksa neraka nggak ada, nikmatan surga nggak ada. Itu hanya halusinasi, hanya hayalan, tidak ada itu. Itu rekayasa, dia bilang. Makanya tidak heran lihat penduduk dunia ini kebanyakan ya stres saat ini. Kenapa? Karena yang ada dalam benak pikirannya adalah sesuatu yang real. Bukan saja penduduk dunia, penduduk Indonesia pun mungkin di sekitar kita ini banyak yang stres. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya lihat orang-orang yang ditanamkan oleh iblis di dalam benak pikiran dan hatinya, dia bilang, itu bohong, itu yang namanya surga. Bohong itu yang namanya neraka. Nggak ada itu. Makanya dia bilang, nggak apa-apa lah kalau saya nanti masuk neraka, bohong katanya lebih baik masuk neraka daripada saya masuk surga tapi nggak jelas. Masya Allah, itulah bercandanya seperti itu, statementnya seperti itu. Dia belum tahu belum tahu. Kenapa? Karena keyakinannya nggak sampai. Mau dijelaskan kayak apapun nggak akan bisa, sahabat-sahabat. Itulah memang iblis dan berhasil
Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, sahabat-sahabatku, ya, bahwa kelak di akhirat itu tertuang di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan, yaitu walaqad dara'na li jahannama katsirin minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yanun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Manusia termasuk orang-orang yang lalai. Kenapa? Dikasih hati, bukan dia untuk memahami tentang keagungan ayat-ayat Allah, keagungan terhadap kebesaran Allah. Diberikan oleh Allah yang namanya mata, bukannya dia dipergunakan untuk melihat tentang kebesaran Allah. Dikasih telinga, bukannya mendengar tentang ayat-ayat Allah, justru malah dia dipergunakan untuk mendengar lagu-lagu yang membuat kita ini lalai, ya, maksiat, sehingga apa? Menjadi jauh dengan Allah. Lihat kalau orang sudah terjebak dengan nyanyian, dengan lagu-lagu, ya, kemudian datangnya panggilan sholat, datangnya panggilan ibadah, dia terlena menikmati terhadap yang namanya indahnya lantunan itu, dan memang kemudian iblis masuk ke dalam otak dan hatinya. Sahabat-sahabatku, hati-hati. Karenanya kata Allah, manusia dibikin hina, bahkan lebih hina dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Dan penghuni neraka ini adalah manusia seperti itu, yang sudah kena bujuk rayu oleh iblis. Jadi hati-hati. Iblis itu masuk ke dalam hati kita, yuwaswisu, dibikinlah kita ini acak-acakan hati. Makanya sasaran iblis itu bukan fisik, tapi ini hati. Ya, hati. Dia kemudian dia bersemayam, kalau hati sudah dikuasai, sudah masalah semuanya. Makan gak enak, kenapa? Karena rasanya jadi hambar. Karena apa? Karena marah. Pokoknya gak ada yang benar lah di antara orang yang dilakukan untuk kita. Itu kalau sudah kena bujuk rayu setan. Yang kedua, kata iblis, dia akan mendatangi manusia dari arah belakang. Ya, arah belakang. Apa itu arah belakang? Para ahli mufassir itu menyampaikan kepada kita bahwa kita dibikin ragu, samar, ya, oleh iblis terhadap perkara urusan agama. Dunia ini menghendaki agama ini ditiadakan. Makanya nih paham komunisme itu menganggap bahwa agama ini adalah penghalang untuk majunya dunia. Makanya seperti layaknya Indonesia saat ini sedang diacak-acak oleh paham tentang komunisme itu. Yang walaupun orang menganggap bahwa itu katanya tidak ada. Hati-hati. Makanya dengan paham komunisme yang nyata-nyata itu akan menghancurkan kehidupan kita. Yang dianggapnya oleh orang-orang yang meyakini terhadap yang namanya paham komunisme itu akan membuat hidup menjadi makmur. Karena konsep komunisme sama rata, sama rasa. Mana ada begitu? Ya. Konsep yang benar itu adalah konsep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang memang memberikan perhatian terhadap yang namanya manusia sesuai dengan porsinya secara proporsional. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara agama ini banyak. Dan urusan-urusan agama itu dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, itu agama urusin. Dan lihat, agama Islam, perkara yang namanya yang kelihatannya jorok, menjijikkan, yaitu apa? Buang air kecil, buang air besar, urusan istinja, itu Allah urusin. Urusan yang bahkan dianggap tabu sekalipun, apa itu? Hubungan seks, itu Allah urusin. Yang lebih besar lagi, urusan tentang negara, itu Allah urusin. Termasuk di dalamnya sekarang antisipasi supaya kita terhindar dari yang namanya wabah virus corona. Itu ada yang namanya protap,
medis, protap kesehatan, protokol kesehatan. Apa itu? Kita nih jaga diri dengan cara apa? Sering-sering cuci tangan. Umat Islam sudah diajarkan itu dari dulu. Cuci tangan. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis terus mengacak-acak kita agar agama ini menjadi tiada, agar Islam itu tenggelam oleh umat Islam itu sendiri. Makanya tidak heran di antara umat satu agama pun berseteru, saling mencaci maki, saling menuduh